Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur karena kita dikumpulkan untuk menjalankan ibadah kita hari ini. Saat ini untuk memulai ibadah kita mau kasih salam damai ke kanan kiri kita, ke saudara kita mau kasih simpul hati untuk menandakan salam damai. Salam damai, salam damai. Ya, kita mau persiapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita mau puji dan muliakan nama Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhan yang sungguh besar, berkat yang kita terima tidak terhitung, dan kita cuma bisa membalasnya dengan bersyukur, memuji, memuliakan namanya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlap, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Dalam hidup ini
dosa sangat melekat di hidup kita. Kesalahan-kesalahan kecil yang bagi kita hal sepele dan kita toleransi. Kesalahan-kesalahan itu juga yang menyakiti hati Tuhan kita yang sungguh menyayangi kita. Saat ini kita mau bersama-sama mengakui setiap dosa kita. Kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, mengakui setiap dosa kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Biarkanlah kami sadar ya Tuhan, kalau hal-hal sepele yang mungkin kami lakukan melukai hati-Mu, Tuhan. Dan berilah kami Roh Kudus, agar kami selalu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Doa yang kami naikkan dengan setulus hati kami ya Tuhan untuk memohon ampunan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah kita terambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan punya rencana.
Ya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apabila kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang kami baca, dengar, dan renungkan bersama sungguh boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, sungguh boleh menguatkan kami, sungguh boleh membentuk kami, bahkan mengubahkan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Dalam nama Allah yang Tritunggal kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-4 dan ke-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melaksanakan firman Tuhan ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin dari antara kita sudah akrab dengan salah satu fitur asuransi yang namanya All Risk. Biasanya kita memakai fitur asuransi ini untuk mengasuransikan kendaraan bermotor kita atau mobil. Asuransi ini kita pakai untuk menghindari atau mengantisipasi kita terhadap hal-hal atau kemungkinan yang bisa menimpa dan itu bersifat buruk atau negatif. Dan sebagai manusia, memang secara wajar kita berusaha, kita memiliki naluri untuk melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan, segala hal yang kita tidak tahu, dan kita nilai hal-hal tersebut bisa mempunyai potensi untuk membahayakan kita atau memberi dampak buruk bagi kehidupan kita. Namun, apabila kita sampai kepada sebuah pertanyaan, adakah di dunia ini hal yang bebas dari resiko? Tentu tidak ada. Setiap pilihan, setiap tindakan kita memiliki resiko. Dan resiko bisa berbeda-beda ya dari setiap tindakan, dari setiap keputusan yang kita ambil. Tetapi itu semua punya resiko. Bahkan ketika kita mencintai seseorang pun itu juga penuh dengan resiko. Kita bisa memiliki resiko dihianati, di ghosting, atau ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, bisa seperti itu. Lalu apabila kita adalah orang yang sedang ingin mewujudkan impian kita punya mimpi, lalu kita tahu kenyataan bahwa dalam setiap pilihan kita ada resiko. Apa yang perlu kita ambil, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau bangun kesadaran kita bahwa mimpi itu harus mulai dari diri kita dan diwujudkan oleh kita. Ini adalah meme yang cukup populer beberapa waktu belakangan ini, sebuah cuplikan dari film Layangan Putus. It's my dream, Mas. Mimpi kita, maka ketika kita berani bermimpi itu, kita juga harus berani mewujudkannya. Kita harus berani untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan dan tidak menunggu orang lain untuk mewujudkan mimpi itu. Itu mimpi kita, itu tanggung jawab kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai bagian atau sebagai kerangka dalam mewujudkan mimpi kita? Dalam ayat yang keempat dari kitab Pengkhotbah tadi dikatakan, orang yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa yang dilakukan orang dalam ayat ini, apa yang dilakukan orang yang disentil oleh kitab Pengkhotbah ini? Ya diam.
Ia punya mimpi, ia ingin menabur, ia ingin menuai, tetapi ia diam. Ia tidak berani untuk mengambil sebuah gerakan, ia tidak berani untuk melangkah, untuk mewujudkan mimpinya itu karena ia takut. Kalau nanti ini anginnya sedang tidak bagus, kalau aku menabur tiba-tiba ada angin kencang. Kalau ketika aku menuai lalu tiba-tiba turun hujan yang membuat segala tuaianku rusak. Ketakutan untuk melangkah itu kemudian membuat dia paralyzed, membuat dia tidak berdaya dan tidak berani untuk melangkah. Sedangkan ayat firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk berani menggapai impian kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Langkah yang dapat kita lakukan adalah jangan menunggu, milikilah iman. Jangan kita menjadi orang yang pasif seperti di ayat yang keempat, tetapi marilah kita mulai melangkah. Langkah yang bagaimana? Kita lihat di ayat yang keenam. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Apa yang dimaksudkan dari ayat ini kita memang tidak tahu. Tetapi kita diminta untuk terus berkarya, untuk terus produktif dan terus melangkah. Sama halnya dengan masa depan tadi, apabila kita mengibaratkan masa depan itu adalah sebuah jalan yang gelap yang kita tidak tahu kemana ujungnya. Kita tidak tahu jalan itu akan membawa kita sampai ke sebuah padang rumput, kebun binatang, padang pasir atau hal lain kita nggak pernah tahu. Kita juga tidak pernah tahu apakah di tengah jalan kita akan terantuk batu, di tengah jalan kita akan bertemu ular, kodok, atau kita akan menemukan harta karun, emas, atau menemukan jodoh. Kita nggak tahu. Itulah jalan untuk menggapai impian. Kita tidak pernah tahu akan segala ketidakpastian yang ada. Kita tidak pernah tahu dengan pasti resiko apa yang akan kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita tahu, ibaratnya tadi kita tahu ada jalan gelap yang kita tidak tahu ujungnya dan kita mau melewati itu, maka kita melewati itu dengan membawa lentera. Kita membawa keberanian kita, iman kita untuk melangkah menapaki jalan itu. Kita membawa iman kita untuk berani menyusuri misteri itu. Memang kita hanya punya lentera yang menerangi langkah kita. Gak panjang, cahayanya gak panjang. Hanya hanya menerangi step by step. Langkah demi langkah kita, langkah yang kecil mungkin. Tetapi itu cukup untuk menghantarkan kita sampai ke ujung jalan. Itu cukup untuk membawa kita sampai ke ujung jalan apabila kita terus-menerus melangkah dalam keberanian. Kemudian ketika kita sampai pada ujungnya, kita bisa berkata, oh ternyata jalan ini, langkah ini sudah membawa saya sampai di sini. Tetapi apabila kita hanya seperti di ayat 4, kita hanya diam, kita menunggu momen yang pas, kita menunggu waktu yang tepat. Nanti ajalah aku melangkah kalau matahari bersinar sangat terang, lalu membuat aku bisa melihat keseluruhan jalan. Jadi aku menapakinya dengan lebih tegap, lebih tenang. Maka bisa jadi kesempatan itu tidak akan pernah muncul. Dan kita tidak akan pernah mengambil langkah untuk maju. Ketika kita berani melangkah walaupun kita cuma berbekal lentera kecil, iman kita untuk melangkah satu pelan-pelan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan konsisten dan keberanian, kita akan sampai pada ujung jalan. Dalam menapaki impian kita, dalam mewujudkan impian kita, kita juga perlu mengingat beberapa hal yang dapat kita jadikan catatan. Di antaranya yang pertama, marilah kita berdoa. Marilah kita doakan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Marilah kita gumulkan bersama dengan Allah. Seringkali kita sebagai anak muda menaruh step ini di paling akhir dari langkah dan perjalanan kita. Kita berusaha mati-matian dulu, kita berusaha melakukan karya dulu dengan kekuatan kita, lalu kemudian kita menyerahkan pada Tuhan. Ya Tuhan, sudah sisanya terserah Tuhan, sisanya aku kasihkan pada Tuhan, tapi catatan
buat berhasil ya Tuhan ya. Kita seringkali melakukan itu. Namun marilah kita belajar untuk membalik stepnya. Kita mau bergumul, kita gumulkan cita-cita itu terlebih dahulu bersama dengan Allah. Ya Tuhan, saat ini aku punya impian, aku punya cita-cita. Mungkin menjadi seorang pendeta, menjadi seorang influencer, menjadi beauty vlogger, atau menjadi hal-hal lain yang kita idam-idamkan atau kita cita-citakan. Mari kita gumuli terlebih dahulu bersama dengan Allah. Kita mau bersama-sama melihat apakah ketika kita menggumulinya, kita merasakan damai sejahtera. Apakah cita-cita kita menuntun kita untuk semakin dekat pada Tuhan dan semakin memberi berkat bagi banyak orang. Ketika kita sudah meyakini hal itu, lalu kita mulai dengan langkah yang selanjutnya. Kita wujudkan mimpi itu, kita wujudkan cita-cita kita dengan langkah-langkah. Jangan hanya menunggu, jangan hanya bercita-cita, jangan hanya diam. Seandainya kita punya cita-cita untuk studi di luar negeri, maka marilah kita mulai langkah-langkah kecil yang dapat kita upayakan. Contohnya apa? Kita bisa mengambil kursus bahasa yang digunakan di negeri itu. Atau kita boleh melihat, mendalami apa sih yang mau aku ambil untuk studi lanjutku. Nah, langkah-langkah kecil. Kita bisa mulai menyisihkan uang kita dan menabung ketika nanti kita akan kuliah lebih lanjut, aku sudah punya simpanan, aku sudah punya saving. Dan itu bisa menjadi small step yang kita lakukan untuk menggapai impian kita dan mewujudkannya. Lalu ketika apa yang kita lakukan itu gagal atau kita tidak menemukan hal yang kita cita-citakan atau berbeda, maka saatnya kita menjadi pejuang. Kita mau menjadi pejuang ketika kita menapaki jalan itu dan ternyata jalannya gak sesuai nih sama yang kita harapkan. Atau jalan ini jalan buntu. Maka marilah kita menjadi pejuang yang tidak menyerah. Kita mau bangkit, kita mau angkat kembali lentera kita mau lihat jalan lain yang dapat kita tapaki. Kita mau menyusuri kembali jalan yang gelap yang bisa kita lalui. Kita mau menapaki itu dengan lentera kita. Dan ketika hal-hal itu dapat kita lakukan, maka kita akan semakin dekat dengan impian kita. Menggapai impian kita, mewujudkan impian kita, perlu digapai atau dimulai dengan sebuah keberanian, lalu dengan sebuah langkah untuk mewujudkannya, dan kemudian langkah untuk menghadapi resiko. Ketika kita berani mencintai orang lain dengan segala resikonya tadi, di ghosting, ditinggalkan, dilukai, lalu ambillah keberanian yang sama untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Beranilah bermimpi, beranilah untuk mewujudkannya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Kristen sepanjang masa dan zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan membawa setiap syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari dalam kehidupan kami ada banyak tantangan dan segala resikonya untuk menggapai impian kami. Berikanlah kami keberanian untuk dapat menggapai cita-cita kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami ketekunan, agar kami dapat dengan tekun belajar, dapat dengan tekun
berusaha untuk menggapai segala cita-cita kami. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan. Saat ini dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang bergumul dan berjuang dengan kelemahan fisik. Biar Tuhan yang hadir dalam segala perasaan tidak nyaman, dalam segala rasa sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan juga memakai kami sebagai saudara seiman agar kami dapat menjadi saudara seiman yang boleh menguatkan, boleh memberikan semangat, boleh turut membawa sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, Tuhan yang menolong kedua orang tua kami dalam segala gumul dan juangnya. Kami juga menyerahkan gereja kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan beserta rangkaian Paskah yang sedang kami jalani saat ini. Dan biarlah ketika nanti hari Paskah kami boleh bersama-sama menghayati kasih Kristus yang sungguh sudah menebus kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan berikanlah kami ketaatan sebagai warga negara untuk mau menaati setiap keputusan, setiap peraturan yang sudah dibuat oleh para pemimpin kami. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami menyerahkan syafaat ini ke dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saat ini kita akan memberi persembahan sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan. Ayat persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang maha baik yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan biarlah memberkati hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah membawa persembahan ini berupa uang. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan uang ini supaya berguna untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu yang mengelola uang ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mengulurkan tangan membawa persembahan ini. Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan berkati setiap yang mengelola uang ini. Hanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Melalui firman hari ini kita diajarkan untuk merajut impian kita dan tidak menyerah akan impian kita, namun kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Kita tidak akan menyerah walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi akan esok hari. Namunlah
kita undur dari ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya alam dan segala ciptaan Tuhan yang kita lihat mendorong kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kiranya firman yang menyapa kita mengubah cara pandang kita untuk melihat kehidupan. Kiranya setiap perjumpaan dengan orang lain boleh menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian melewati segala tantangan dan ancaman kehidupan. Dan Allah dalam persekutuan cinta kasih-Nya senantiasa memberkati kita dari kini hingga Maranatha. Hosiana, amin. Ku